Baik, selamat sore Pak Dede. Ya, selamat sore, Hmm. Coach. Nah, Ya, bagaimana kabar hari ini setelah kemarin merayakan Hari Guru Nasional? ya keadaan baiklah. Ya, Semoga siap. juga Pak Madius ini sudah pulih dari lelahnya ini Oke. beberapa hari ini. Ya, kiranya semangat hari ulang tahun guru kemarin eh, selalu tertanam dalam diri kita ya, supaya kita tetap melaksanakan tugas pokok kita sebagai seorang guru. Alhamdulillah. Ya, Ya, baik. baik Pak Dede, ini sekarang kita mulai percakapan dengan uh, alur cerita ya. Kira-kira uh, Pak Dede sekarang uh, yang kita mau bicarakan sekarang ini uh, tentang apa, dan kira-kira tujuan akhir dari apa yang kita bicarakan ini sebentar apa? Ya, begini Pak Coach. Kebetulan juga ini kan di sekolah ini saya ini sebagai ketua tim literasi juga. Terus di satu sisi juga ini adalah uh, rapor pendidikan literasinya itu nilai merah. Nah, ini yang saya mau konsultasi ini, Coach. Kira-kira nanti seperti apa nanti supaya minat literasi anak-anak ini paling tidak dia akan semakin baik. Nah, tujuannya juga nanti di akhir ini adalah kira-kira minat literasi anak-anak ini semakin meningkat dan tentunya berdampak pada rapor pendidikan yang lebih baik lagi. Mungkin itu nanti tujuannya, Oh Pak. berarti, terima kasih ya, Pak Dede. Nanti pembicaraan kita nanti berujung pada perbaikan literasi di sekolah dari Pak Dede sendiri ya. Ya, 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 baik, ya, betul. ya nanti kira-kira menurut Pak Dede sendiri ya, uh, tolak ukur untuk keberhasilan dalam hal literasi di sekolah nanti kira-kira seperti apa yang akan nanti dibayangkan oleh Pak Dede sendiri? Ya, tolak ukurnya itu Pak Coach paling tidak itu untuk tahun berikutnya paling tidak ada peningkatan terkait literasi ini di rapor pendidikan ini. Begitu juga dalam penerapan di dalam kelas paling tidak ada jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Oh Begitu. iya, berarti salah satunya hasil ANBK Iya, mengalami peningkatan betul, ya. betul. Itu Iya, di tingkat implementasi di sekolah juga literasi ini juga mengalami kemajuan ya. iya, betul. Iya. Kalau begitu Pak Dede, coba Pak Dede bisa ceritakan memangnya seperti apa keadaan atau kegiatan-kegiatan literasi yang ada di sekolah dari Pak Dede sekarang? Ya, yang diterapkan di sekolah selama ini kebetulan juga kan ada aturan memang dari sekolah bahwa ada literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Tapi nampaknya Bapak Ibu guru juga jarang menerapkan ini karena faktor utamanya itu adalah banyak juga anak-anak yang datang ke sekolah itu terlambat. Sehingga ketika nanti kalau misalnya terapkan literasi 15 menit itu berarti jam pembelajarannya juga nanti akan berkurang dan tidak efektif lagi nanti jam pembelajarannya karena sudah dipotong banyak di literasi ini sehingga kebanyakan Bapak Ibu guru ini jarang sekali untuk Kurang maksimal menerapkan ya? literasi. Iya, kurang maksimal begitu. Betul. Oh. Baik Pak Dede, itu tadi beberapa kendala sehingga literasi di sekolah ini mengalami penurunan terkait dengan hasil ANBK dari tahun sebelumnya ya. Iya, Ya iya, betul. kira-kira apa eh, peluang yang mungkin bisa dilakukan di tingkat sekolah, baik secara sekolah maupun secara pribadi oleh Pak Dede sendiri dalam kaitannya supaya literasi ini bisa menjadi lebih baik dari hasil yang dimiliki sekarang ini. Apa Ya, ya. peluangnya atau kekuatannya yang mungkin bisa digunakan untuk peningkatan literasi di sekolahnya? Ya. Saya pikir coach mungkin peluangnya itu nanti supaya jauh lebih baik itu adalah kalau memang waktu di pagi hari itu 15 menit itu tidak maksimal,
dan tidak semua guru itu menerapkan itu, sehingga saya berpikir ini mungkin lebih baiknya itu adalah mengambil waktu di sore hari. Oh ya, Ya, sudah. sehingga paling tidak waktunya itu tidak hanya 15 menit, paling tidak itu 1 jam, 2 jam begitu. Jadi dia lebih efektif. Nah, mungkin di sini hanya nanti fungsi kontrol dari Bapak Ibu guru begitu, sehingga uh, dia jauh lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya begitu. Jadi Oh mungkin ya. ambil waktu di sore hari. Oh, berarti itu salah satu tawaran yang akan Iya, dilakukan atau direncanakan oleh Pak Dede, iya, yaitu memanfaatkan waktu di luar jam pembelajaran ya, lebih iya, betul, khususnya betul, betul. Iya, pada sore hari. Dan memang itu juga pikiran yang bagus yang disampaikan oleh Pak Dede, karena kalau kita mau manfaatkan waktu 15 menit ini juga dalam iya, kegiatan betul. pembelajaran, mungkin juga tidak maksimal, dan juga Iya, pada akhirnya literasi ini mungkin juga tidak mengalami peningkatan. iya, Ya, kalau sejauh ini, kalau misalnya dalam pikiran Pak Dede akan membuat literasi ini pada sore hari, kira-kira Pak Dede bisa tidak membayangkan kira-kira tantangannya yang akan dirasakan ketika pada sore hari ini direncanakan untuk membuat literasi ini, kira-kira apa tantangannya ke depan? Mungkin nanti ini tantangannya ini ke depan ini adalah pada Bapak Ibu guru. Pada Bapak Ibu guru lagi paling tidak juga dia harus aktif untuk hadir di sore hari untuk membimbing anak-anak ini. Karena memang ada 2 hari dalam 1 minggu ini kami itu free dari kegiatan sore, sehingga nanti mungkin mengisi waktu itu hari Senin dengan hari Sabtu. Nah, kalau Ya, misalnya dari setiap hari ini diambil 2 jam, 2 jam di sore hari, bisa dibagikan atau nanti seperti apa, misalnya satu kelompoknya di hari Senin dengan durasi waktu mereka 2 jam, terus satu kelompoknya juga itu di hari Sabtu dengan durasi waktu yang sama. Sehingga saya pikirnya di sini itu lebih baik, dan mungkin saja yang diperlukan adalah komitmen dari Bapak Ibu guru juga. Komitmen dari Bapak Ibu guru, mungkin itu juga nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru juga supaya berpartisipasi aktif untuk membimbing anak-anak ini di waktu sore hari. Karena saya pikir kalau anak-anaknya, ya yang penting kalau gurunya juga rajin untuk datang membimbing mereka, pasti mereka juga dengan sendirinya pasti hadir. Sehingga nanti mungkin tantangannya ini nanti adalah kembali kepada Bapak Ibu guru nanti. Mungkin ini oh ya, nanti berlahan nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru. oh ya. Tadi setelah dilihat bahwa literasi ini akan dilakukan pada sore hari ini, sore hari pada hari Senin Senin dan dan Sabtu. Sabtu, ya. Juga Pak Dede sendiri sudah bisa melihat atau membayangkan kira-kira ini kalau dilaksanakan maka tantangan juga tetap ada, yaitu Tetap ada. mungkin Ya, juga Bapak Ibu guru tidak maksimal dalam melaksanakan, tetapi tetap ada pengawasan dari ya, pimpinan juga bersama Pak Dede yang memegang kendali literasi di sekolah ya. ya, Eh, betul, betul. Tantangan-tantangan itu seperti tadi mungkin guru kurang maksimal dalam melaksanakan program ini nanti. Kira-kira salah satu atau beberapa cara yang juga perlu diantisipasi dalam kaitannya supaya sukses ini program sehingga berdampak pada peningkatan literasi menurut Pak Dede, kira-kira bagaimana eh, Ya, langkah yang baiknya? baik, Coach. Kebetulan juga memang saya sebagai ketua ketua tim literasi, tetapi ada juga teman-teman dari rumpun bahasa yang lain yang mengajar program bahasa yang lain itu, mereka juga menjadi anggotanya. Nah, mungkin gerakan paling pertama ini adalah dari rekan-rekan tim ini literasi ini. Ya. Jadi mungkin mereka dulu yang lebih difokuskan supaya berpartisipasi aktif, lalu nanti baru dikembangkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga nanti Oh, dibagi buat jadwal uh, sesuai dengan harinya masing-masing. oh ya. Ya, Nanti dibuat jadwal sudah itu di sinergisitas ya supaya ya, dilibatkan betul. secara aktif dalam program Ya, yang ada. Ya menurut konsep dari Pak Dede sendiri setelah itu nanti dibuat untuk mengeksekusi dari gambaran-gambar yang telah disampaikan, kira-kira mulai kapan ini bisa dilaksanakan sudah? ya.
baik. Karena memang kita ini sudah di penghujung semester ganjil ini, Coach. Jadi terus bentar lagi sebelahnya itu libur. Nah, mungkin nanti lebih efektifnya itu adalah di semester 2 nanti, di Oh tahun di iya. bulan Januari nanti itu ke sana. Oh, Ya. berarti jadwal ini akan direalisasikan masuk pada semester genap ya, tahun Iya, ajaran 2023-2024 ini. iya, iya, Saya juga berharap supaya ini bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan baik ya. iya. Kira-kira nanti untuk rencana ini bisa terlaksana dengan baik, kira-kira siapa saja yang akan nanti dilibatkan dalam kegiatan ini nanti, Pak Dede? Ya, yang jelas bahwa tentu juga harus dukungan dari kepala sekolah, terus Oh, juga sekolah. dari dukungan dari Bapak Ibu guru, dan terutama kami yang dari tim literasi ini yang memang harus menggerakkannya terlebih dahulu. Samping Oh, itu juga anak-anak juga ya paling tidak mereka juga harus aktif untuk literasi ini. oh ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah itu sudah pasti ya, karena Ya, itu betul. adalah eh, sebagai pemegang kendali di sekolah juga penentu kebijakan itu memang Ya, wajib dan juga diberikan sustasi kepada anak sekolah ya supaya iya, mereka betul. dapat mengikuti program ini secara baik adanya. Dan juga mungkin ada selain itu yang mungkin perlu dilibatkan Pak Dede supaya betul-betul dirasakan bahwa literasi ini sungguh-sungguh penting untuk dilaksanakan di tingkat sekolah mungkin. Ya, mungkin juga nanti kalau misalnya di sekolah ini berjalan dengan baik, mungkin nanti juga harus kerjasama juga melibatkan orang tua murid juga. Artinya anak ini tidak hanya membaca hanya di sekolah, tunggu di jam yang ditentukan oleh sekolah, tapi paling tidak juga mereka di rumah juga itu di bawah bimbingan orang tua, paling tidak mereka juga bisa mengisi waktu untuk membaca begitu. Mungkin tapi kami harus gerakan dulu di sekolahnya. Setelah di Oh ya, sekolahnya berjalan, baru libatkan orang tua. Mungkin perlu sosialisasi dengan orang tua. ya berarti komponen-komponennya Ya, itu para guru, kepala sekolah, ya, juga anak betul. sekolah, juga lebih lanjutnya kepada orang tua murid ya, Iya, betul. supaya karena ini juga kan kegiatan pada sore hari ini ya, sehingga nanti supaya orang tua tidak bertanya apa yang dilakukan oleh anak-anak pada sore hari, sehingga penting untuk diketahui oleh orang tua Pasti, mereka. Ini betul. luar biasa sekali Pak Dede dan harapan saya supaya rencana ini betul-betul dilaksanakan nanti dan harapan kita bersama agar literasi di sekolah dari Pak Dede mengalami peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang ya. Iya. Semangat ya Pak Dede untuk Oke, melaksanakan Coach. Yo, literasi terima ini. kasih banyak. Ya, Saya terus mendukung supaya ada perubahan-perubahan yang mendasar di sekolah dari Pak Dede terkait dengan literasi. Ya ya. tetap semangat, jangan patah hati dan terus bergerak untuk sebuah kemajuan. Itu Baik. saja. Terima kasih banyak, Coach. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak dan selamat sore Pak Amadius. Apa kabar? Ya, selamat sore Pak Coach. Dari kabar hari ini sungguh luar biasa, menyenangkan dan tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dialami pada waktu-waktu yang baru saja kita lewati ini. Ya, oke, baik. Karena waktu kita ini sangat sedikit, nah kira-kira apa yang mau disampaikan pada obrolan kita ini dari Pak Amadius ini? Ya, baik Pak Coach Adi, terima kasih dan senang sekali bertemu dengan Pak Coach sore hari ini. Saya ini mengalami kendala terkait dengan penyusunan modul ajar, ya, sehingga pada akhir percakapan kita ini nanti Coach, saya bisa membuat modul ajar yang nantinya berpihak pada peserta didik Coach. Oke, terkait dengan penyusunan modul ajar. Ya. Terus nanti dengan harapannya bahwa setelah percakapan ini nanti paling tidak bisa menyusun Ya. modul ajar ini.
Ya, Kira-kira kalau menurut Pak Amadius ini, modul ajar seperti apa yang diinginkan atau diimpikan oleh Pak Amadius ini? ya baik, terima kasih Coach. Jadi modul ajar yang saya harapkan ini supaya betul-betul berpihak pada kebutuhan belajar dari peserta didik. Oke. Karena begitu banyak keragaman, kemampuan, juga minat dari anak-anak sekolah di saya punya sekolah ini, sehingga saya mau modul ajar yang saya rancang itu betul-betul menyentuh pada kebutuhan uh, belajar dari peserta didik itu sendiri, dan sehingga pada akhirnya mereka merasa senang dalam proses pembelajaran. Itu Jadi, Coach. jadi modul ajar paling tidak sesuai dengan minat dan Ya, bakat peserta didik. Oke, betul baik. betul. Terus kira-kira kekuatan apa atau apa yang bisa Pak Amadius lakukan untuk mencapai tujuan itu? Artinya modul ajar yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik ini. Baik Coach. Yang pertama bahwa selama ini saya sudah mengikuti berbagai sosialisasi tentang kurikulum Merdeka secara keseluruhan, dan juga sudah beberapa kali disinggungkan tentang membuat modul ajar ini. Ya. Tentunya pengetahuan dan pengalaman itu sudah ada gambaran dari saya untuk membuat modul ajar yang berpihak pada peserta didik. Juga di samping itu Coach, kebetulan kita juga sudah install di HP ini PMM, Platform Merdeka Mengajar, juga banyak referensi di dalam modul ajar. Itu banyak sekali yang kita bisa gunakan untuk sebagai referensi dalam membuat modul ajar, sehingga itu banyak juga membantu saya. Ya, berarti lumayan lah, Mas, Ya, sudah ada betul. sosialisasi Ya, kurikulum betul, Coach. Merdeka, terus pernah juga membuat modul, terus Ya, ada betul, juga di Coach. PMM. Ya, Lalu apa nanti yang bisa dilakukan atau dari yang bisa dilakukan nanti oleh Pak Madius sehingga nanti mencapai itu modul ajar yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan nanti ya, supaya baik. nanti betul sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Ya, baik, terima kasih Coach. Jadi memang secara individu ini seperti yang saya sampaikan tadi, sudah mengikuti sosialisasi, sudah itu melihat di aplikasi PMM, konsep-konsep modul ajar yang bervariasi, supaya lebih praktisnya dan lebih leluasa untuk kita bisa mendalami modul ajar ini nanti, Coach, menurut saya, ya saya akan sampaikan kepada ketua gugus kami punya, yang di bawahnya ada ketua KKG tingkat gugus itu nanti, untuk dibuat pertemuan begitu beberapa 1-2 hari begitu untuk mendiskusikan modul ajar ini, karena terus terang Coach, masing-masing kita ini kan punya referensi yang banyak dan Ya, juga betul. pemahaman yang berbeda. Berbeda-beda, ya. Sehingga dengan harapan saya, dengan adanya diskusi, manfaatkan KKG tingkat gugus ini, sehingga semua pandangan, perspektif itu disatukan dengan berbagai referensi yang ada, sehingga betul-betul nanti dihasilkan modul ajar yang berpihak pada peserta didik tadi itu. Itu yang saya pikirkan. Itu sudah luar biasa sekali, artinya kan melibatkan banyak orang di Ya, tingkat betul. gugus ini. Ya, Sehingga dari pemahaman-pemahaman itu disatukan sehingga menjadi modul ajar yang baik. Oke, ya, terima kasih Pak Amadi. ya, Lalu ya. bagaimana dengan waktunya, pelaksanaannya? Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Ya, memang untuk sementara, Coach, jadi kita ini sudah berada di penghujung semester 1 tahun ajaran 2023-2024, sudah Ya, itu di penghujung tahun anggaran 2023, karena juga berkaitan dengan biaya kalau kita libatkan semua para guru di satu gugus begitu dengan pada KKG yang ada, sehingga nanti awal semester 2 Coach akan dimulai, sudah dirancangkan supaya awal semester 2 itu dilaksanakan diskusi bersama tentang menyatukan persepsi
membuat modul ajar yang berpihak pada kebutuhan belajar peserta didik, Coach. Oke, berarti mulai tahun ajaran baru ya, semester 2 ini. Yes, semester 2-nya. Ya, Oke. tahun ajaran Baik. sekarang 2023-2024. Oke, baik Pak Amadius, kita ini sudah di penghujung obrolan kita ini. Apa yang Pak Amadius dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, dari percakapan kita sore hari ini, Pak Coach, jadi saya merasa tercerahkan, artinya dengan berbagai pertanyaan penuntun dari Coach sendiri, saya bisa membayangkan dari sekian persoalan yang saya alami terkait modul ajar, juga dengan pertanyaan penuntun dari Pak Coach sendiri, saya juga bisa menemukan dia punya cara-caranya, juga tantangan-tantangan yang ada. Ya, saya bisa membayangkan apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi tantangan atau hambatan dalam kaitan membuat modul ajar ini secara pada KKG tingkat gugus begitu, Coach. Oke, baik. Saya mudah-mudahan ya kita ketemu lagi. Saya ini ingin mau lihat hasilnya nanti dari Pak Oke, Coach. Ya, itu yang saya harapkan nanti, Pak Coach. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Amadius. Cukup dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Coach untuk obrolan kita pada sore hari ini. Selamat sore. Iya, selamat sore.